Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sosiologi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Danianti. Perkenalkan, nama saya Kayla Septiani. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuanita. Saya Dandi Paujan. Saya Jaki Muhammad Latif. Saya Dena. Saya Wilmarti. Saya Budi. Saya Najar Muhammad Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Septiani, siswi kelas 10 dari SMA PGRI 31 Pangalengan. Di sini saya akan mewawancarai Wakil Ketua OSIS. Di sini saya sudah bersama narasumber dan kita langsung saja untuk mewawancarai narasumbernya. Dan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Menurut Teh Nisa, apa saja bentuk pelanggaran norma yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah? Menurut saya, untuk saat ini yang paling menonjol yaitu kedatangan siswa ke sekolah yang sering kesiangan. Lalu yang kedua ciput, yang ketiga itu rambut laki-laki, dan yang keempat itu masalah kejujuran dalam sholat berjamaah. Yang pertanyaan yang nomor 2, bagaimana tanggapan OSIS terhadap siswa yang melanggar norma di sekolah? Lebih tepatnya bukan menurut OSIS karena tidak mungkin saya menanyakan satu persatu, tapi menurut pandangan saya selaku wakil ketua OSIS begitu ya. Jadi menurut saya hal ini terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab dari siswa dan siswi, atau ada kendala lain seperti contohnya siswa yang kesiangan atau siswi yang kesiangan itu karena faktor perjalanan, misal faktor kendaraan dan lain sebagainya. Apakah OSIS punya peran langsung dalam menangani pelanggaran tersebut? Untuk saat ini OSIS memiliki program yang kita lanjutkan dari program-program sebelumnya, yaitu adalah penjagaan gerbang dan pemberian sanksi. Nah, sanksinya itu berupa sholat duha, seperti lari mengelilingi lapangan ketika siswa kesiangan. Nah, jadi kita ini memberikan sanksi, tetapi mengarah ke hal yang positif seperti nilai religius dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk ciput, misal kita mencoretnya supaya ada efek jerah lah buat mereka. Nah, lalu kalau masalah tentang rambut nih ya, kita melakukan lebih tepatnya kita dibantu oleh pihak sekolah, yaitu untuk melakukan pemotongan secara berurutan dari misal kelas 10, kelas 11, tapi di sekolah. Nah, terus untuk kejujuran dalam sholat berjamaah nih, sekolah sudah membuat program di mana pendataan siswa yang memiliki atau sedang berhalangan gitu. Apa saja langkah atau solusi yang pernah OSIS lakukan untuk mencegah pelanggaran norma? Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya OSIS melakukan tindak-tindak supaya siswa dan siswi merasa jerak begitu. Seberapa efektif program tersebut menurut Teteh? Menurut saya sih bukan tidak efektif, tapi belum, karena segala sesuatu itu membutuhkan proses begitu ya. Terutama kami para OSIS juga di sini tidak bisa langsung menerapkan dan anak-anak langsung menuruti begitu ya. Kita lihat dulu kesadaran dari anak-anak atau siswa-siswi SMA PGRI 31 Pangalengan yang diterapkan secara bertahap dan mereka menaatinya juga secara bertahap begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara OSIS memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menaati norma? Nah, lebih tepatnya sih kalau saya sebagai wakil ketua OSIS, saya menegurnya secara langsung nih. Ketika saya melihat contoh ada seperti kita bisa lihat di WC perempuan itu ada coretan lipstik begitu. Ketika saya melihat langsung, saya langsung menegurnya begitu, tapi dengan cara yang baik-baik. Nah, terus kita juga menanamkan bentuk-bentuk sanksi yang tadi. Bagaimana respon siswa terhadap upaya tersebut? Nah, mungkin setiap kepribadian orang itu beda-beda ya. Jadi setiap orang juga beda responnya ketika kita berikan nasihat atau kita berikan sanksi. Ada yang langsung menuruti, ada yang tidak, bahkan ada yang melawan juga ada. Tapi kami sebagai OSIS di sini akan menjadi model atau contoh, terutama saya ya,
saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Bukannya saya sombong, tapi saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Maka saya terapkan dulu di dalam diri saya, itu aturan-aturan tersebut. Menurut Teteh, apa peran penting OSIS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan taat norma? Tentunya sangat penting. Kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi, bahwasanya OSIS adalah role model, di mana sebelum kita menerapkan aturan tersebut kepada siswa dan siswi SMA PGRI 31 Pangalengan, saya menanamkannya dulu terlebih dahulu di diri saya. Seperti contohnya, saya bukannya sombong sekali lagi. Nah, contohnya ketika datang ke sekolah, saya merasa tidak pernah kesiangan sama sekali karena saya merasa itu adalah tanggung jawab saya sebagai wakil ketua OSIS harus menjadi contoh gitu. Nah, terus penggunaan ciput saya terapkan dalam diri saya, bahwasanya saya harus menggunakan ciput supaya menjadi contoh untuk para siswi di sekolah kita. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut Teteh, apa tantangan terbesar yang dihadapi OSIS dalam menjalankan peran tersebut? Nah, menurut saya tantangan terbesarnya yaitu yang pertama kerjasama. Nah, yang kedua adalah respon dari siswa-siswi tadi. Nah, karena kan siswa dan siswi itu pemikiran atau pemahamannya itu berbeda-beda. Nah, ada yang bisa menerima, tapi ada yang tidak menerima. Tapi saya mengerti bahwasanya mereka memiliki alasan tertentu. Pertanyaan yang terakhir, seberapa penting nilai norma menurut Teteh, khususnya di lingkungan sekolah? Menurut saya itu sangat penting karena berjalannya suatu organisasi atau sebuah sekolah itu karena adanya norma, ketertiban segalanya tercipta karena adanya norma.